Karya-karya Tirili memang tak pernah biasa, selalu dapat mendalam pesan moral yang menyentuh serta sindiran sosial politik yang cerdas. Dan di novel terbarunya ini, semua itu kembali hadir dengan cara yang lebih segar dan memikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan pastinya konsisten menumbuhkan rasa cinta pada buku. Selamat datang kembali di Santri Membaca, konten literasi yang dibangun oleh tim jurnalistik Roda Pos. Saya Fahri Aditya, santri kelas 6 KMI Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, akan menemani kalian dalam resensi buku kali ini. Dan tentu saja, buku yang kita bahas bukan sembarang buku. Kita akan mengobrol santai tentang novel terbaru dari penulis yang sangat melegenda di dunia literasi Indonesia, Tirili. Ya, siapa sih yang tidak mengenal Tirili? Karya-karyanya syarat makna, penuh pesan moral, serta dibumbui dengan sedikit sosial politik, dan seringkali membuat kita termenung lama setelah menutup halaman terakhir. Nah, di novel terbarunya yang berjudul 11, semua itu kembali hadir dengan porsi yang pas dan cara bertutur yang khas. Novel 11 diterbitkan oleh penerbit Sabah Grip dengan ketebalan 448 halaman. Dan kali ini Tirili mengajak kita untuk menyelami kisah seorang bule asal Spanyol bernama Paul. Paul bukan sembarang tokoh. Dia adalah mantan pemain sepak bola dunia yang punya segudang prestasi. Namun di balik gemerlap kesuksesannya, ia menyimpan luka besar akibat masa keluarga yang dihadapi. Dan pelarian itu justru membawanya ke Indonesia. Nah, disinilah cerita menjadi menarik. Paul memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang dari ujung timur Indonesia, Papua, sampai ujung barat Aceh. Tujuannya mencari 11 anak-anak berbakat untuk membentuk tim U17 yang nantinya akan bertanding melawan tim Eropa kelas dunia. Wow, kedengaran cukup gila. Bahkan saya waktu pertama membaca premis ini langsung berpikir, gak mungkin deh anak-anak Indonesia bisa mengalahkan klub-klub besar Eropa. Tapi hey, siapa tahu, semua itu mungkin terjadi. Namanya novel. Ada kisah tentang anak-anak Indonesia yang penuh dengan perjuangan, tentang bakat yang sering terhimpit oleh keadaan sosial dan ekonomi. Namun teman-teman, seperti biasa, Tirili tidak sekedar menulis tentang bola. Kalau kalian mengira Tirili hanya menulis tentang pertandingan, kalian keliru. Karena sejatinya 11 bukan tentang bola itu sendiri, tetapi tentang kisah yang hadir di sela-sela perjuangan Paul dan kisah anak-anak muda berbakat. Tentang mimpi yang harus diperjuangkan meski peluang terasa kecil. Bahkan tentang luka masa lalu yang harus dipelajari, karena masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita bisa memilih bagaimana melangkah ke depannya. Tirili dengan cerdas menuntun cerita kecil-kecil menjadi benang besar, bahwa harapan selalu ada walaupun di tengah situasi yang tampak mustahil sekalipun. Nah, disinilah letak kekuatan novel ini berada. Ia bukan sekedar menghibur, tapi juga refleksi tentang diri kita, tentang bangsa kita, dan tentang bagaimana kita memandang kehidupan. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, karakter Paul yang begitu menarik. Dari seorang yang kabur dari masa lalunya, ia justru belajar arti kehidupan di tempat yang jauh dari rumahnya sendiri. Anak-anak yang ditemuinya mengajarkannya tentang makna perjuangan, ketulusan, dan bahkan kekeluargaan. Dan kita sebagai pembaca terkadang ikut terhanyut dalam perjalanan itu, dan kita merasa, wah, ini banget Indonesia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras, persahabatan, dan bagaimana menerima masa lalu dengan lapang dada. Dan yang paling penting, yang buka mata kita tentang potensi yang dimiliki anak-anak bangsa,
potensi yang seringkali kita terabaikan. Dan jangan lupakan bab penutupnya. Saya tidak akan spoiler terlalu banyak, tapi percayalah, yang di novel ini benar-benar di luar dugaan. Kalau biasanya kita bisa menebak alur cerita, kali ini tidak sukses. Saya terkaget-kaget. Istrinya prediksi BMKG selalu bisa meleset kalau dibandingkan dengan kejutan yang ada di bab terakhir 11. Ada tawa, ada haru, ada juga momen halu yang bikin senyum-senyum sendiri. Pokoknya, wah, luar biasa deh. Kalau saya rangkum, 11 adalah paket lengkap yang menghibur dengan premis yang unik, memikat lewat karakter yang hidup, dan memberi banyak begitu pelajaran. Buat teman-teman yang sudah lama tidak menyentuh novel, 11 bisa jadi pilihan yang pas untuk kembali menikmati dunia fiksi. Bacanya ringan, tapi isinya berbobot. Bisa dinikmati siapa saja, baik itu pencinta bola maupun tidak. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu resensi buku kita kali ini tentang novel 11 karya Terelie. Kalau kalian penasaran, langsung saja cari dan baca sendiri. Dijamin tidak akan menyesal. Akhir kata, mari kita menumbuhkan budaya membaca. Karena dengan membaca, wawasan kita semakin luas, hati kita semakin peka, dan hidup kita semakin bermakna. Terima kasih sudah menonton Santri Membaca. Jangan lupa like and share supaya semakin banyak orang yang ikut merasakan nikmatnya baca. Akhir kata, salam literasi, semangat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.